Adik-adik, halo, apa kabar? Wah, hari ini Kak Lia lagi olahraga nih. Tapi kan sekarang saatnya kita mau beribadah. Ayo kita sama-sama nyanyi He is God, the one true God. Ya Tuhan, kita satu-satunya Allah yang benar. Kita nyanyikan lagu ini ya. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Sekali lagi ya, yuk. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan, sungguh Engkau satu-satunya Allah kami yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, saat hari ini kami akan beribadah. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ibadah ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik ingat ya, kita sudah selama bulan ini menceritakan tentang superhero. Kenapa ada superhero? Karena ada bangsa Israel yang hidup jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala, kemudian Tuhan menghukum mereka, Tuhan mendisiplin mereka dengan memberi bangsa-bangsa yang menindas hidup mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Tuhan tolong kami, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu, dengan kasih-Nya yang luar biasa itu, Tuhan mengirimkan penolong bagi bangsa Israel. Berulang kali dilakukan, tapi Tuhan itu kasih-Nya melampaui dosa kita. Kita nyanyikan, kasih-Nya melupakan setiap pelanggaran kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Benar adik-adik,
Tuhan kita sungguh-sungguh kasih-Nya terlalu besar buat kita. Kasih-Nya itu melampaui setiap pelanggaran demi pelanggaran, dan Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya, menolong kita melalui semuanya. Adik-adik, omong-omong ya, hari ini ada yang lihat nggak sesuatu yang berbeda sama Kak Pilia? Oh, ada yang lihat nggak? Ada sesuatu yang baru nih sama Kak Pilia. Ada yang tahu nggak apa nih? Kak Pilia baru potong rambut. Penting amat ya? Nggak penting ya kayaknya ya. Nggak penting kalau Kak Pilia yang potong rambut, nggak penting emang. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang menunjukkan potong rambut ini, mencukur rambut ini ternyata penting banget loh. Nah, kita masih bercerita dalam seri superhero. Hari ini superhero kelima yang Kak Pilia akan ceritakan. Superhero ini adalah satu-satunya yang kisah kelahirannya diceritakan di Alkitab. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai Hakim-Hakim pasal 16. Nah, Kak Pilia bacakan ya. Waktu itu orang Israel sekali lagi mereka ditindas oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Karena mereka berdosa, karena mereka menyembah dewa-dewa dan berhala-berhala. Maka Tuhan hukum mereka dengan penjajahan di bawah bangsa Filistin 40 tahun. Dan orang Israel sudah berteriak, Tuhan tolong kami sangat menderita. Dan Tuhan merencanakan seorang penolong, seorang yang akan Tuhan pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Nah, adik-adik, ada ayah dengan ibu, tapi waktu itu mereka tidak punya anak. Dua orang ini sudah lama sekali menantikan seorang bayi, tapi Tuhan belum memberi mereka anak. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada ibu. Malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Adik-adik, dari sejak dia bahkan sebelum dikandung oleh ibunya, malaikat Tuhan sudah berkata anak ini kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Karena dia adalah seorang nasir. Nasir itu utusan Tuhan. Orang yang akan dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dan benar, ibu itu kemudian mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Ibu itu memberi nama anaknya Simson. Atau mungkin adik-adik kalau baca di Alkitab bahasa Inggris adalah Samson. Ya, Simson dikatakan di Alkitab anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Adik-adik, Simson itu adalah orang yang sangat kuat. Dia diberi Tuhan kekuatan, dia diberi Tuhan kelebihan, yaitu apa? Kekuatan fisiknya yang luar biasa. Kalau Kak Pilia mau kuat ini, Kak Pilia harus angkat barbel, harus angkat dumbbell, latihan setiap hari. Kalau adik-adik lihat olahragawan, atlet, supaya dia kuat tangannya atau kuat kakinya, mereka harus latihan setiap hari. Karena ototnya harus dibentuk. Tapi Simson tanpa dia latihan olahraga, tanpa dia angkat besi, tanpa angkat barbel pun, dia sudah punya kekuatannya dari Tuhan. Bayangkan adik-adik, Simson itu bisa mengalahkan seekor singa dengan tangan kosong. Singa yang buas itu dia bisa kalahkan dengan tangan kosong, nggak pakai senjata. Kemudian Simson itu bisa mengalahkan 30 orang laki-laki. Nggak cuma itu, dia bisa menangkap 300 ekor anjing hutan. 300 sendirian, bayangkan. Bahkan adik-adik, Simson dia bisa mengalahkan 1000 orang. 1000 sendirian, bukan dengan pasukan-pasukan dan tentara-tentara, tidak, dia sendirian. Karena apa? Saking kuatnya dia, karena Tuhan beri dia kekuatan itu. Simson bisa mengangkat pintu gerbang kota yang besar dan berat sekali. Dia bisa angkat naik ke atas puncak gunung. Luar biasa ya.
Tuhan memberikan Simson kekuatan itu untuk mengalahkan orang Filistin. Dan benar, orang-orang Israel hidup damai di bawah pimpinan Simson selama 20 tahun. Karena orang Filistin takut kepada Simson. Tapi adik-adik, ada masalah yang terjadi. Ada masalah yang sangat besar yang terjadi. Kita saksikan apa masalahnya. Ini Simson. Hai. Simson memiliki badan yang sangat kuat karena Tuhan yang memberinya kekuatan. Dan musuh orang Israel sangat takut kepada Simson. Berulang kali musuh ingin mengalahkan Simson supaya orang Israel dapat dikalahkan. Dan kali ini yang menjadi musuh orang Israel adalah orang Filistin. Sekarang Simson jatuh hati kepada perempuan yang bernama Delila. Hello. Lalu datanglah penguasa orang-orang Filistin dan berkata kepada Delila untuk membujuk Simson dan memberitahukan bagaimana caranya untuk mengalahkan Simson. Mereka akan memberikan 1.100 uang perak kepada Delila. Ceritakan kepada aku, mengapa kekuatanmu begitu besar? Dan dengan apa kamu harus diikat? Jika aku diikat dengan 7 tali panah yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Penguasa orang Filistin datang kepada Delila sambil membawa 7 tali panah yang baru dan belum kering. Dan dia mengikat Simson. Sedang di kamar itu terdapat orang-orang Filistin yang telah bersiap-siap. Lalu Delila berteriak, Orang-orang Filistin datang menyergap kamu, Simson. tetapi Simson memutuskan tali-tali tersebut. Ya. Kamu telah membohongi aku. Sekarang ceritakan yang sebenarnya. Dengan apa kamu dapat diikat? Jika aku diikat dengan tali baru, yang belum dipakai untuk apapun juga, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Lalu Delila membawa tali baru. Dia mengikat Simson. Dan dia berteriak, Simson, orang-orang Filistin datang menyergap kamu. tetapi Simson memutuskan lagi tali-tali tersebut dengan mudah. Ya. Kamu telah membohongi aku lagi. Dengan apa kamu dapat diikat? Kalau kamu menenun ketujuh rambut kepangku bersama-sama dengan kain, lalu menguatkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Delila menenun rambut Simson, lalu berteriak, Orang-orang Filistin datang menyergap kamu, Simson. Ketika Simson bangun dari tidurnya, terlepaslah patok dan tenunan kain itu. Ya. Bagaimana mungkin kamu bilang cinta padaku, tetapi kamu tidak menceritakan rahasiamu kepadaku? Delila terus mengomel kepada Simson selama berhari-hari. Sampai Simson tidak tahan lagi, seperti mau mati rasanya. Maka diceritakanlah segala rahasianya kepada Delila. Rambutku tidak pernah dicukur sejak dari kandungan ibuku, sebab aku ini seorang nazir Allah. Jika rambutku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap, dan aku menjadi lemah seperti orang lain. Delila memanggil penguasa orang Filistin sekali lagi, karena ia telah tahu rahasia yang dipunyai Simson. Maka orang Filistin itu datang dan membawa uang kepadanya.
Simson dibujuk untuk tidur di pangkuan Delila. Dan dipanggilnya seorang Filistin untuk mencukur ketujuh kepang rambutnya. Lalu hilanglah kekuatan Simson. Simson, orang Filistin datang menyergap kamu. Mana orang Filistin? Dengan yakin, Simson berkata, Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan lepas. tetapi tidak diketahui Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simson lalu ditangkap dan dibawa ke penjara oleh orang Filistin. Adik-adik, sebenarnya apa sih rahasia kekuatan Simson? Rambutnya, kalau kayak Kapilia rambutnya dipotong kekuatannya hilang? Enggak ya. Tapi bagi Simson, memang kita lihat tadi bahwa saat rambut Simson itu dicukur, saat rambutnya dipotong, maka apa yang terjadi? Kekuatannya hilang. Tapi apakah kekuatannya tergantung pada rambutnya? Kak Pilih akan bacakan sebuah ayat. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi adik-adik, kekuatan Simson bukan di rambutnya. Rambut ini hanya pernyataan dan ikatan kesetiaan Simson sebagai utusan Tuhan. Tapi dia menjadi hilang kekuatan karena apa? Tuhan meninggalkan dia. Tuhan meninggalkan Simson saat itu. Adik-adik, Simson sebagai seorang pemimpin Israel, dia diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin, tapi dia menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu. Dia menyia-nyiakan apa yang kekuatan Tuhan berikan kepada dia. Hidupnya dipakai bermain-main. Hidupnya dipakai dengan sembarangan, semaunya sendiri. Dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya kita punya pemimpin nih, misalnya ya presiden misalnya. Kemudian kita punya presiden yang hidupnya ngawur, sembarangan, berbuat jahat, berbuat tidak baik. Apakah dia pantas sebagai seorang presiden? Tidak. Demikian juga Simson. Simson seorang pemimpin yang seharusnya menuntun umat Israel menyembah Tuhan. Seharusnya dia menjadi orang yang dipakai Tuhan memimpin Israel secara bijaksana. Tapi Simson bermain-main dengan hidupnya. Dia tidak menghargai hak istimewanya sebagai orang yang diberi Tuhan kekuatan untuk memimpin Israel. Maka Tuhan meninggalkan dia. Adik-adik, kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim, ada 12 hakim yang diceritakan di dalam kitab itu. Tapi kita berfokus hanya pada 5 orang hakim. Ingat cerita kita, hakim yang pertama siapa? Ehud. Ehud, dia yang bertangan kidal. Dia punya kelemahan, dia dianggap tidak penting. Tapi karena dia mau taat, dia dipakai Tuhan mengalahkan bangsa Moab. Kemudian Deborah, seorang perempuan yang pada zaman itu perempuan tidak dianggap orang yang penting. Tapi dia berani memimpin Israel maju perang menghadapi bangsa Kanaan. Yang ketiga kalau kita ingat-ingat Gideon, ya ingat kan Gideon takut terus, ragu-ragu terus. Tapi kemudian saat dia percaya pada Tuhan, Tuhan memimpin dia memenangkan peperangannya melawan bangsa Midian. Tapi adik-adik, Gideon pada akhir hidupnya dia membawa bangsa Israel menyembah berhala dan dia hidup mereka tidak lagi setia di hadapan Tuhan. Yefta yang minggu lalu Kak Pilia ceritakan, Yefta seorang yang dibuang oleh keluarganya, seorang perampok.
Tapi kemudian saat Tuhan menyertai dia, dia memenangkan peperangannya melawan bangsa Amon. Tapi adik-adik, apa yang Yefta lakukan? Dia hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Kalau kita lihat, hakim-hakim satu dengan yang lain makin lama hidup mereka makin jahat, makin tidak baik. Bukan orang-orang yang dianggap, bukan orang-orang yang setia pada Tuhan, tapi dicatat hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi Simson. Simson dia bergaul dengan perempuan Filistin. Dia menjalin hubungan dengan perempuan dari bangsa yang musuhnya, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan Simson dia meremehkan dan dia menyia-nyiakan kekuatan yang Tuhan berikan pada dia. Dia hidup seenaknya. Dia tidak menjadi pemimpin yang baik bagi bangsanya. Kalau kita lihat, hidupnya berakhir tragis. Tapi adik-adik, perhatikan, kisah Simson belum berakhir. Ya, Simson masuk penjara, Simson matanya dicungkil, dia dipaksa bekerja keras di sana, bekerja paksa. Kemudian suatu hari dia dibawa keluar dari penjaranya, dia dibawa ke dalam suatu gedung yang merupakan kuil dewa Dagon. Dewa Dagon itu adalah dewa yang disembah oleh bangsa Filistin. Nah, di dalam kuil itu, di dalam gedung yang besar itu, ada sekitar 3.000 orang yang datang. Semua orang Filistin, bangsa musuh dari Israel. Nah, kemudian di sana Simson ditertawakan, Simson dibuat menjadi bahan lelucon, bahan tertawaan, bahan lawaan. Dia dihina di sana, kamu yang katanya pahlawan bangsa Israel, tapi lihat kamu sekarang tidak berdaya, mana kekuatanmu? Adik-adik, Simson pada saat-saat itu dia meminta pertolongan dari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Kita lihat bacakan ya. Simson berseru pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin ini. Adik-adik, saat-saat terakhir itu Simson minta Tuhan berikan kekuatan satu kali ini saja buat aku. Terakhir kali aku akan membalaskan perbuatan orang-orang Filistin yang jahat itu. Maka adik-adik, Tuhan menganugerahkan kekuatan kepadanya. Satu kali yang terakhir Tuhan berikan dia kekuatan. Dia bisa kuat lagi seperti sebelumnya. Maka kemudian dia raih 2 tiang di dalam rumah itu, ada tiang penyangga atapnya. Maka dia ambil tiang itu, satu di kiri, satu di kanan. Kemudian dia tarik tiangnya dan dia dorong sehingga adik-adik tahu apa yang terjadi? Rumah itu, gedung itu, kuil itu menjadi roboh. Simson mati. Tapi bersama dengan Simson mati juga 3.000 orang Filistin yang ada di sana. Jumlah orang yang sangat banyak yang dikalahkan oleh Simson pada akhir hidupnya. Dengan anugerah Tuhan, dia berhasil menuntaskan tugasnya mengalahkan orang Filistin. Simson mungkin gagal hidup mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi Simson. Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita. Kalau Ehud, Deborah, Gideon, Yafet, bahkan Simson, apakah mereka superhero? Tidak. Hidup mereka bukan hidup seorang superhero. Mereka hanya manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Tapi mereka adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Untuk memberi bangsa Israel hidup yang damai. Mereka hanya alat. Mereka bukan orang-orang yang superhero. Mereka bukan orang yang punya kekuatan besar. Itu semua hanya anugerah Tuhan bagi mereka. Dan mereka, kalau kita lihat hidupnya, mereka pun gagal mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi biarpun mereka gagal, Tuhan kita
tidak pernah gagal mengasihi mereka. Tuhan tidak pernah gagal mengasihi setiap manusia yang ada di bumi ini. Adik-adik, hidup para hakim-hakim ini mungkin seperti cerminan hidup kita ya. Suka tidak mengasihi Tuhan, suka tidak taat pada Tuhan, suka bermain-main seenaknya dengan hidup kita sendiri. Kita masih suka melakukan dosa, kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita seperti hakim-hakim itu, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal mengasihi kita. Meskipun sejahat apapun kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menolong kita, memberi kita kekuatan untuk kita bisa membalas kasih-Nya. Adik-adik, God is the real superhero in this life. Bukan aku superhero-nya, bukan Simpson, bukan Ehud, bukan Yefta, bukan Deborah, bukan Gideon superhero-nya. Tapi siapa superhero-nya? Tuhan. Tuhan itu superhero dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan Dia memberi kita kekuatan untuk mengasihi Dia. Ayat hafalan kita ambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berharaplah pada Tuhan adik-adik. Tuhan ada kasih setia dan Dia yang menuntun hidup kita hari demi hari semakin mengasihi Dia. Adik-adik, kita siapkan bejana untuk Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, How Great is Our God. Sungguh besar kasih-Nya pada kita. Kita nyanyikan, How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Say it, names above all names. Names above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Once more, names above all names. Names above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Ya Tuhan, ya Yesus, how great is our God. Sungguh Tuhan, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang tidak pernah gagal mengasihi kami.
Meskipun kami seringkali mengasihi Tuhan dengan setengah hati, kami seringkali bermain-main dengan hidup kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kami sering jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan, kasih-Mu tidak pernah gagal, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, hari demi hari, sungguh kami boleh semakin lagi membalas kasih Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya sungguh kami hidup mengasihi Tuhan, kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami. Berkatilah setiap kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah hidup kami, dan biarlah kami boleh selalu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pesannya Kak Melia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.